Halo gengs, selamat datang di Zona Donghua Channel. Kali ini Mimin akan membahas spoiler Soulland 2. Buat kalian yang baru join, jangan lupa like, comment, dan subscribe, dan nyalakan notifikasinya agar kalian selalu update konten-konten terbaru dari Mimin tentunya. Oke, nggak usah lama-lama, langsung aja kita ke spoilernya. Let's go! Tentu saja, Huo Yuhao tidak tahu apa yang dipikirkan Tang Wutong. Ia mengangguk sambil tersenyum tipis ketika Tang Wutong tidak menjawabnya, lalu berbalik dan berjalan menuju kantin. Tang Wutong mengepalkan tinjunya dengan marah sambil melihat sosok Huo Yuhao perlahan menghilang. Ia benar-benar ingin menghajar pria menjijikkan ini. Meskipun ia tidak tahu mengapa pria ini begitu menjijikkan. Aku juga mau makan. Tang Wutong menghentakkan kakinya, lalu mengangkat dagunya yang kecil dan angkuh dengan bangga saat melangkah menuju kantin. Setelah sarapan, segala sesuatu di sekitar Huo Yuhao terasa seperti udara. Ia langsung kembali ke tendanya, dan baru muncul kembali di malam hari. Ia bahkan tidak keluar untuk makan siang. Yang lain tentu saja tidak akan mengganggunya. Para master jiwa terkadang melewatkan makan saat mereka sedang berkultivasi secara tertutup. Itu sangat wajar. Huo Yuhao baru muncul kembali setelah langit benar-benar gelap. Kali ini, ia langsung masuk ke tenda komandan. Tuan Duke, Huo Yuhao menyapa dengan hormat saat dia datang di hadapan Duke Harimau Putih. Kudengar kau belum makan siang, Yuhao. Apa kau sedang berkultivasi? Tanya Duke Macan Putih dengan senyum tipis di wajahnya. Ia memiliki kesan yang sangat baik tentang Huo Yuhao. Pemuda ini bahkan belum berusia 20 tahun. Tetapi ia memiliki kepribadian yang sangat tenang dan stabil. Lebih penting lagi, ia memiliki deteksi spiritual. Dan bisa dibilang ia merupakan pendorong yang fantastis bagi upaya dan kemampuan pengintaian Kekaisaran Bintang Luo. Meskipun mereka sedang terperosok dalam situasi yang mengerikan saat ini, setidaknya mereka mampu menemukan beberapa peluang untuk melawan musuh-musuh mereka di level Master Jiwa. Huo Yuhao berkata, "Tuan, saya harus keluar malam ini. Saya di sini untuk melaporkan rencana saya kepada Anda." Apa? Senyum di wajah Duke Harimau Putih langsung membeku. Kau akan kembali malam ini? Tidak. Dai Hao langsung membantah kata-kata Huo Yuhao. Lelucon macam apa itu? Ekspedisi tadi malam sudah sangat berbahaya, dan dia hampir tidak kembali. Apa yang harus kita lakukan jika Dewa Kematian diaktifkan saat dia kembali malam ini? Tanpa mempertimbangkan perasaannya terhadapnya, dan hanya mempertimbangkan nilai pengintaiannya dan pentingnya dirinya bagi seluruh Kekaisaran Bintang Luo, kematiannya dalam tugas akan menjadi kerugian besar dan tak tergantikan. Huo Yuhao tersenyum dan berkata, "Tenang saja, Adipati. Aku tidak akan mempertaruhkan nyawaku untuk menyelidiki Dewa Kematian. Aku harus memikirkannya lebih lanjut karena aku belum melakukan persiapan yang cukup. Namun, aku tidak bisa berbuat apa-apa sekarang. Kalau tidak, kita sama saja terjebak di sini. Dan Kekaisaran Matahari Bulan pasti sudah mencapai tujuan mereka dalam hal ini. Lalu apa yang akan kau lakukan?" Ekspresi Duke Harimau Putih sedikit rileks. Huo Yuhao menyipitkan mata sedikit dan berkata, "Kekaisaran Matahari Bulan telah mengunci kemampuan pengawasan kita begitu lama. Aku tidak punya solusi untuk puncak utama tempat Dewa Kematian berada. Tetapi bisakah aku melakukan sesuatu tentang alat jiwa pengawasan itu? Aku akan membuat mereka kesulitan." Mata Duke Harimau Putih berbinar. "Apa maksudmu?" Huo Yuhao melangkah di depan Adipati Harimau Putih dan membisikkan beberapa hal kepadanya. Mata Adipati Harimau Putih semakin berbinar saat ia mendengarkan. Dan ia terus mengangguk menjelang akhir. "Baiklah, lakukanlah. Jangan khawatir, semua yang kau capai atau peroleh akan menjadi milikmu." "Tentu saja, jika kau bersedia,"
Kekaisaran juga bersedia membayar dan membeli semuanya darimu. Bagaimana menurutmu? Kesepakatan. Huo Yuhao menjawab tanpa ragu-ragu. Adipati Harimau Putih bertanya, apakah ada yang perlu saya bantu? Huo Yuhao menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak perlu. Aku sendiri yang akan menjadi target terkecil. Jadi teman-temanku dari Sekte Tang sudah cukup untuk mendukungku. Salah satu alasan aku datang memberitahumu adalah agar kau tahu. Dan alasan lainnya adalah agar aku bisa memberitahumu untuk memperhatikan pertahananmu dan melindungi diri dari segala operasi yang dilakukan musuh kita sebagai balas dendam. Senyum sinis muncul di sudut mulut Duke Macan Putih. Balas dendam, aku takut mereka tidak akan datang. Aku sungguh berharap mereka mengirim seluruh pasukan mereka untuk membalas dendam. Kekaisaran Bintang Luo memiliki keunggulan mutlak dalam hal pertempuran terbuka. Mereka memiliki kekuatan tempur setara 8 legiun master jiwa, dan tanpa mempertimbangkan peralatan jiwa. Adipati Macan Putih yakin dapat mengalahkan para insinyur jiwa di tangan pelindung negara Kekaisaran Matahari Bulan jika mereka bertarung satu lawan satu. Tentu saja, premisnya adalah para insinyur jiwa muncul sebagai master jiwa. Huo Yuhao segera mengumpulkan teman-temannya begitu dia keluar dari tenda komandan dan memberitahu mereka tentang rencananya. Tidak ada yang terlalu khawatir dengan rencananya. Dengan kemampuan Huo Yuhao, dia tidak akan berada dalam bahaya besar selama dia tidak menyelidiki puncak utama. Pada akhirnya, kemampuannya untuk membingungkan musuh terlalu kuat. 1 jam kemudian, perkemahan milik pasukan lapangan barat laut Kekaisaran Bintang Luo benar-benar gelap gulita. Cahaya masih bersinar dari menara pengawas, tetapi selain itu, para prajurit sedang beristirahat. Begitulah kehidupan di militer, semua orang tidur lebih awal dan bangun lebih awal. Mereka melakukan ini untuk menghindari penyergapan musuh di tengah malam, dan agar pasukan dapat menjaga diri mereka dalam kondisi tempur terbaik. Sebuah bayangan hitam membubung tinggi tanpa suara di udara, menembus kegelapan malam. Semua alat jiwa pengintai udara pasukan lapangan barat laut mati total saat itu. Dan bayangan ini sama sekali tidak bereaksi saat membubung ke langit. Bayangan demi bayangan muncul di langit segera setelahnya, dan mereka mengikuti sosok pertama itu. Huo Yuhao terbang di ketinggian sekitar 1000 meter. Alat jiwa terbangnya diaktifkan, dan ia menggunakan imitasi pada saat yang bersamaan. Paling mudah baginya untuk mengendalikan penerbangannya di ketinggian seperti itu, dan kecepatannya luar biasa. Alat jiwa pengintai biasa di udara bahkan tidak dapat mendeteksi keberadaannya. Pegunungan Mingdo hanya berjarak beberapa puluh kilometer dari perkemahan pasukan lapangan barat laut. Parasol Sage hanya membutuhkan waktu yang sangat singkat untuk terbang melintasi jarak sependek itu. Gunung yang menjulang tinggi dan gelap itu dengan cepat muncul di hadapan Huo Yuhao. Saat ini, ia sepenuhnya berada dalam jangkauan alat jiwa pengintai udara Kekaisaran Matahari dan Bulan. Huo Yuhao menstabilkan dirinya di udara dan menatap ke langit. Ia berisiko terdeteksi jika terus maju. Detektor osilasi adalah yang paling merepotkan baginya. Alat jiwa itu melepaskan gelombang suara yang tak terhitung jumlahnya, dan metode deteksinya meniru kelelawar. Segala jenis keterampilan jiwa yang dirancang untuk penyembunyian tidak akan luput dari deteksi. Detektor osilasi tidak diragukan lagi merupakan alat jiwa pengawasan yang paling umum dikembangkan di masa depan. Pada titik ini, jangkauan deteksinya relatif lebih pendek. Huo Yuhao melepaskan kekuatan spiritualnya dan merentangkannya jauh ke kejauhan. Mata Huo Yuhao langsung menunjukkan keterkejutan. Sial, ada berapa banyak alat jiwa pengintai? Tak jauh di kejauhan.
Ribuan alat jiwa pengintai dari berbagai jenis menghiasi langit. Hampir semua jenis alat jiwa pengintai ada di sana, dan semuanya tersusun rapi di udara, membentang di kedua sisi pegunungan. Alat-alat itu membentang hingga cakrawala tanpa ujung. Dan hanya dengan melihatnya di depannya saja sudah membuatnya merasa seperti ada ribuan alat jiwa pengintai. Sulit untuk mengatakan berapa banyak lagi yang masih tersisa di kejauhan. Itu bagus, kekaisaran matahari bulan sangat kaya. Senyum tipis muncul di wajah Huo Yuhao saat alat jiwa terbangnya perlahan menjadi vertikal. Lubang ledakan mengarah ke bawah. Dan ia melepaskan kekuatan jiwanya sendiri pada saat yang bersamaan. Seluruh tubuhnya melesat ke langit, dan ia terbang menuju ketinggian yang lebih tinggi. Alat jiwa pengintai udara di depannya bukanlah targetnya. Ada sejumlah besar alat jiwa ofensif darat ke udara dan udara ke darat di belakang alat jiwa pengintai tersebut yang bekerja sama dengan mereka. Itu adalah posisi demi posisi alat jiwa. Secara individual, kemampuan ofensif mereka tidak seberapa dibandingkan dengan Dewa Kematian. Tetapi jika semua kemampuan ofensif mereka ditembakkan secara bersamaan, mereka akan mampu mencakup area yang sangat luas. Melarikan diri dari mereka tidak akan semudah itu. Jika tidak, apa yang mereka andalkan untuk menghentikan pasukan besar Kekaisaran Bintang Luo? Langit semakin dingin, dan segala sesuatu di tanah menjadi semakin kecil. Huo Yuhao membutuhkan waktu sekitar 15 menit untuk terbang dari ketinggian 1000 meter hingga sekitar 3000 meter di udara. Dia mulai mengeluarkan kekuatan jiwanya dengan cepat begitu dia mencapai ketinggian ini. Sebuah target berada dalam jangkauan deteksi spiritual Huo Yuhao tak jauh di kejauhan. Huo Yuhao segera mengaktifkan imitasi ke tingkat tertinggi, menyalurkan kekuatan jiwanya, dan tiba-tiba menambah kecepatan saat ia terbang menuju benda besar yang panjangnya lebih dari 2 meter. Alat jiwa pengintaian udara di ketinggian tinggi, hanya alat jiwa jenis ini yang dapat melayang pada ketinggian 3000 meter. Kekuatan yang digunakan alat jiwa pengintai udara 1000 meter di langit sebagian besar berasal dari botol susu, dan mereka terbang sangat cepat ketika ditambahkan aksesori khusus. Namun, alat jiwa pengintai udara di ketinggian harus menahan dingin yang menusuk, dan ada banyak persyaratan lain yang harus dipenuhi untuk tetap berada di ketinggian tersebut. Sehingga alat-alat tersebut tampak jauh lebih berat dan sulit dioperasikan. Huo Yuhao pernah menangkap satu sebelumnya, jadi ia sangat memahami strukturnya. Peralatan jiwa pengintaian udara di ketinggian lebih mengandalkan deteksi visual. Kemampuan osilasi belum dikembangkan, dan deteksi termal belum terlalu berguna, sehingga tidak dipasang. Huo Yuhao mengandalkan imitasinya, dan ditambah aura es tertinggi yang menyembunyikannya, mustahil baginya untuk ditemukan saat ia mendekat. Ia segera tiba di atas alat jiwa pengintai udara di ketinggian ini. Tanpa tergesa-gesa, ia mengaktifkan deteksi spiritual dan mengamati sekelilingnya. Ketinggian model yang sama di langit tidak akan banyak berubah, dan mencari alat jiwa pengawasan udara di ketinggian seperti itu tentu saja adalah yang termudah. Sekitar 3 menit kemudian, sudut mulut Huo Yuhao melengkung membentuk senyum puas. Ia tiba-tiba turun sedikit, dan meletakkan sepotong logam seukuran telapak tangan di atas alat jiwa pengintai udara di ketinggian itu. Potongan logam ini tidak memiliki permukaan yang luas, dan tertancap di titik buta alat jiwa itu, jadi Huo Yuhao sama sekali tidak takut ketahuan. Setelah itu dia terbang kembali dan menuju sasaran berikutnya. Ada 6 botol susu yang terpasang pada alat jiwa tipe terbang di belakangnya. Ke-6 botol susu ini dapat menggandakan durasi Huo Yuhao untuk terus terbang di ketinggian 3000 meter. Namun, meskipun begitu,
ia harus terus-menerus mengonsumsi kekuatan jiwanya sendiri. Dan ia juga harus melawan udara tipis dan dingin yang menusuk, sehingga kekuatan jiwa dan fisiknya masih terus terkuras. Huo Yuhao akhirnya mulai merasa sedikit lelah sekitar 1 jam kemudian. Ia berbalik dan terbang kembali ke arah asalnya. Huo Yuhao jatuh kembali ke tanah hanya setelah dia terbang keluar dari jangkauan deteksi alat jiwa pengintai Kekaisaran Matahari Bulan. Bagaimana? Susansi telah menunggu di sini untuk waktu yang lama, sesuai dengan pengaturan deteksi spiritual Huo Yuhao. Huo Yuhao tampak sedikit bersemangat. Ia terkekeh dan berkata, "Sudah selesai, kakak ketiga. Tunggu saja, kali ini, Kekaisaran Matahari Bulan pasti akan merasakan sakitnya." Susansi tertawa dan berkata, "Aku suka itu. Jangan khawatir, semua orang sudah siap. Istirahatlah." Ya, Huo Yuhao mengambil 2 botol susu dan duduk bersila. Ia menyerap kekuatan jiwa di dalam botol-botol susu itu sambil mengaktifkan teknik langit misteriusnya agar ia bisa mengisi kembali energi yang telah ia keluarkan sebelumnya. Sosok Wang Donger tiba-tiba muncul di benaknya saat itu juga. Betapa fantastisnya jika Donger ada di sini. Dengan Donger di sini, kita bisa menggunakan kekuatan Haodong bersama-sama. Dan itu akan membantuku pulih jauh lebih cepat daripada menggunakan botol susu ini. Jantung Huo Yuhao mulai berdebar-debar menyakitkan saat dia memikirkan Wang Donger. Dan kegembiraannya sebelumnya sedikit menurun. Namun, Huo Yuhao, seorang guru jiwa tingkat tinggi, sangat menyadari pengaruh iblis batin terhadap kultivasi. Ia segera menjernihkan pikirannya dan kembali tenang. Kemampuan pemulihan Huo Yuhao sangat luar biasa. Ia mengerahkan energi kehidupannya yang luar biasa dan memulihkan sebagian besar kekuatan fisik dan spiritualnya dalam beberapa saat. Huo Yuhao membuka matanya, dan 2 kilatan petir dingin tampak menyambar langit malam. Huo Yuhao mengangguk ke arah Susansi, yang melindunginya di sampingnya, dan berkata, "Baiklah, sudah cukup. Aku pergi dulu, kakak ketiga." "Baiklah, aku akan mendukungmu. Ayo." Susansi terkekeh, lalu melesat ke udara bersama Huo Yuhao. Namun, Huo Yuhao terbang menuju Kekaisaran Matahari Bulan. Sementara Susansi langsung terbang ke angkasa. Huo Yuhao kembali ke udara, terbang hingga ketinggian sekitar 1000 meter. Ia kembali ke tepi alat jiwa pengintai udara Kekaisaran Matahari dan Bulan sebelum berhenti dan mengambil alat jiwa yang tampak aneh dari sakunya. Alat jiwa ini tampak seperti kotak logam. Ukurannya tidak terlalu besar, panjangnya sekitar setengah meter, lebarnya 30 cm, dan tebalnya 20 cm. Struktur kotak logam ini tampak agak kasar. Tetapi setelah diamati lebih dekat, kita dapat melihat bahwa kekasaran dan kekasaran tersebut sebenarnya disebabkan oleh pola-pola halus yang tak terhitung jumlahnya yang terkumpul menjadi satu. Ada banyak pola iblis yang terukir di dalam kotak. Huo Yuhao menekan permukaannya beberapa kali dengan cepat, dan kekuatan jiwa samar-samar muncul dari kotak itu. Detik berikutnya, seutas garis logam mencuat dari depannya dan dengan cepat memanjang hingga hampir 2 meter. Ujung garis logam itu tiba-tiba terbuka, dan berubah menjadi lingkaran demi lingkaran benang logam. Semuanya tampak sangat aneh. Huo Yuhao memasukkan kekuatan jiwanya ke dalam kotak itu, lalu dengan cepat menekan beberapa baris lagi. Benang-benang logam yang menonjol itu bersinar dengan lingkaran cahaya keperakan. Sementara gelombang-gelombang tak berbentuk beriak keluar secara diam-diam. "Guru Xuan, kuharap mainanmu berhasil." Huo Yuhao bergumam pada dirinya sendiri dengan geli. Tinggi di langit di atas cakrawala,
Ada sebuah alat pengintai udara di ketinggian tinggi yang memiliki banyak aksesori tambahan yang terbuka untuk membantunya melayang di udara. Potongan logam seukuran telapak tangan di ujungnya tiba-tiba menyala dan lingkaran cahaya seperti pusaran air dengan cepat muncul di atasnya. Cahaya itu sangat aneh, dan gelombang-gelombang halus terpancar dari permukaannya. Cahaya itu tiba-tiba menjadi lebih kuat dan menerangi area di atas alat pengintai udara di ketinggian tinggi ini. Bam! Suara renyah terdengar, dan gelombang demi gelombang listrik dilepaskan dari potongan logam itu, yang dengan cepat melonjak ke dalam alat jiwa pengintai ketinggian tinggi. Alat jiwa pengintaian udara di ketinggian tinggi itu awalnya beroperasi dengan stabil, tetapi tiba-tiba mulai bergetar hebat saat cahaya di atasnya menjadi lebih intens. Situasi yang sama terjadi pada setiap alat jiwa pengintai udara di ketinggian ratusan kilometer di sekitarnya. Sepertinya semuanya mengalami malfungsi. Di dalam perkemahan Kekaisaran Matahari Bulan di Pegunungan Mingdou. Apa? Alat jiwa pengintai udara di ketinggian tinggi itu tidak berfungsi? Kita kehilangan komunikasi? Mereka berkemah di sebuah cekungan di dalam gunung. Dan mereka bahkan membuat gua di dalam gunung demi keamanan. Mereka berlokasi tak jauh di belakang puncak tertinggi Pegunungan Mingdou, dan mereka secara khusus bertanggung jawab untuk mengendalikan semua alat jiwa pengintai di area tersebut. Tempat ini bisa disebut markas intelijen Kekaisaran Matahari Bulan di Pegunungan Mingdou, dan seorang insinyur jiwa kelas 9 secara pribadi bertanggung jawab atas markas tersebut. Insinyur jiwa kelas 9 ini adalah Met Bul Douluo, Wang Yiheng, yang juga merupakan komandan Legiun Insinyur Jiwa Tiran Jahat. Dia ditempatkan di sini secara dadakan. Legiun Tiran Jahat bertukar tugas jaga dengan Legiun yang awalnya ditempatkan di sini karena satu alasan sederhana. Para insinyur jiwa Legiun Tiran Jahat adalah yang tercepat. Dan merekalah yang paling terampil dan mahir dalam bereaksi terhadap segala macam situasi. Wajah Wang Yiheng berubah hitam saat dia mendengarkan laporan insinyur jiwa itu. Hanya beberapa menit yang lalu, melintasi beberapa puluh kilometer langit di depan puncak utama Pegunungan Mingdou. Mereka kehilangan kontak dengan lebih dari 20 alat jiwa pengintaian udara di ketinggian tinggi. Situasi ini belum pernah terjadi sebelumnya. Jika mereka kehilangan kontak dengan satu alat jiwa pengintai udara di ketinggian, bisa dibilang alat jiwa itu sendiri yang mengalami malfungsi. Namun, kehilangan kontak dengan begitu banyak orang sekaligus, apa artinya itu? Seseorang telah melakukan sesuatu pada mereka. Bahkan Tigreal bergelar pun kesulitan melepaskan kemampuan mereka di ketinggian 3000 meter. Mungkin ada alasan untuk percaya bahwa seseorang telah melumpuhkan satu alat jiwa pengintai udara di ketinggian tanpa ketahuan, tetapi bagaimana dengan puluhan alat itu sekaligus? Mungkinkah puluhan Tigreal bergelar yang mahir menyembunyikan diri telah bergerak pada saat yang bersamaan? Bagaimana mungkin? Bahkan seluruh benua tidak memiliki begitu banyak Tigreal bergelar yang pandai menyembunyikan jejak mereka. Apakah pasukan patroli sudah diaktifkan? Mereka sudah dikerahkan. Tuan, saya khawatir mereka tidak akan memiliki cukup pasukan. Sampaikan perintah saya. Kerahkan seksi belati Legiun Tiran Jahat. Dan mereka harus melakukan segala yang mereka bisa untuk menangkap musuh mereka jika mereka bertemu. Jika mereka menemukan alat jiwa pengintai udara kita di ketinggian, mereka harus merebutnya kembali. Jika kita benar-benar tidak bisa mengambilnya kembali, kita tidak bisa membiarkannya jatuh ke tangan Kekaisaran Bintang Luo meskipun sudah rusak. Ya, perintah segera keluar dari markas intelijen. Wang Yiheng mondar-mandir di dalam guanya. Raut wajahnya sesuram mungkin. Punggungnya basah kuyup oleh keringat setelah mondar-mandir beberapa putaran.
Alat jiwa pengintaian udara ketinggian tinggi milik Kekaisaran Matahari Bulan memang belum matang, tetapi tetap saja mewakili standar tertinggi alat jiwa pengintaian Kekaisaran Matahari Bulan. Jika Kekaisaran Bintang Luo berhasil mendapatkan dan menguraikan benda-benda itu, maka ia telah melakukan dosa yang tak termaafkan. Tidak, aku harus pergi. Wang Yiheng terus merenung. Tetapi ia masih belum yakin, dan segera bergegas keluar dari gua. Ia mengaktifkan alat jiwa terbang kelas 9 miliknya dan melesat ke langit bagai seberkas cahaya. Ia juga mengaktifkan alat jiwa komunikasinya agar bisa menerima informasi dari lengan intelijen mereka secara langsung.